tidak mau di atas karena saya seperti ada di surga dan saudara ada di bumi. Kita harus sama-sama ada di surga. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara, karena saya percaya ini adalah waktu Tuhan. Ya, Tuhan sedang bekerja dengan berbagai cara untuk kita sebagai orang percaya melihat hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Amin. Yang luar biasa, saudara, Tuhan bawa saya ke Manado dan sekarang saya sedang melayani lewat media TikTok, saudara-saudara, atas nama saya Frans John Desa. Jadi saudara-saudara, ibadah pagi ini ditonton oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita di Malaysia, ya, kadang-kadang orang dari Singapura, dari Taiwan, dari Timor Leste, dari seluruh Indonesia, mereka hadir. Ya, tiap malam kalau saudara mau ikuti, kalau saya ada signal yang baik, biasanya tiap malam jam 8 malam waktu Manado, saya ada siaran live. Saya lihat Tuhan sedang kerja luar biasa di akhir zaman. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena saudara bayangkan, saya biasanya live jam 8 malam itu bisa sampai jam setengah 1, jam 1, hampir 4-5 jam orang duduk hanya lewat HP, mereka memuji Tuhan, mereka dengarkan khotbah. Saya berkhotbah seperti saya di gereja, jadi tidak asal berkhotbah. Dan puji Tuhan, ada banyak orang yang diberkati. Ada beberapa orang dari agama sebelah minta untuk terima Yesus dan dibimbing dan didoakan, dan mereka sudah bergereja. Ada yang dari Klenteng, saudara-saudara, terima Yesus. Mujizat-mujizat terjadi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Iya, mujizat-mujizat terjadi, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Tidak berlambatan, pagi ini saya ingin berkhotbah dengan firman Tuhan yang saya pernah khotbah di TikTok, saudara-saudara. Tapi saya tergerak lagi untuk berkhotbah. Tadi malam saya berdoa banyak untuk persiapan menyampaikan firman Tuhan, dan Tuhan terus gerakan saya untuk saya berkhotbah dari bagian ini. Dan pagi ini saya ingin berkhotbah dengan judul Merdeka Karena Taat Kepada Tuhan. Amin. Merdeka karena taat kepada Tuhan. Baik, kita akan baca Bapak Ibu Saudara dari Kejadian pasal yang ke-26. Kejadian pasal 26 ayat yang kedua sampai 4. Sebenarnya ada banyak ayat, tapi kita baca dulu ayat-ayat ini. Nanti kalau ada waktu kita akan baca yang lain. Saya ingin khotbah dengan seluruh perikop ini. Kejadian 26 ayat 2 sampai 4. Kita akan baca bagian firman Tuhan ini. Kejadian 26 ayat 2 sampai 4. Kalau saudara sudah dapat, katakan luar biasa. Oke, berdiri semua, kita akan baca dengan suara keras sampai tetangga saudara di sebelah dengar. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah. Mari kita baca bersama-sama. Kejadian 26 ayat 2 sampai 4. 3, 2, 1. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepada mula dan kepada keturunan mula akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikatkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Amin. Silakan duduk kembali. Sekali lagi, judul khotbah saya adalah Merdeka Karena Taat Kepada Tuhan. Ya. Ketaatan adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan ini. Ya. Sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menginginkan ketaatan kita. Ya. Bahkan kalau kita belajar Alkitab, Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan berkata kepada Saul, ya, waktu Saul mulai menjadi raja, Tuhan berkata kepada dia untuk pergi memusnahkan semua orang Amalek, ya, sampai kepada bayi-bayi. Mungkin orang berkata, wah, Tuhan jahat sekali. Enggak, orang Amalek sudah sampai titik puncak kejahatan mereka, dan mereka menjadi batu sandungan buat bangsa Israel. Karena itu
Iya. Jadi Tuhan itu tidak menghukum asal menghukum karena beda agama dan sebagainya. Tidak. Tapi Tuhan menghukum karena kejahatan mereka luar biasa. Dan Tuhan suruh Saul pergi. Dan jika cerita Saul berhasil untuk memusnahkan bangsa Amalek, tapi Saul tidak taat sedikit aja, yaitu waktu dia lihat, saudara-saudara, dia lihat ada kambing domba yang tambun, lembu yang tambun. Alkitab mengatakan dia memisahkan itu untuk bawa pulang, ya. Dan Alkitab mengatakan Tuhan marah kepada Saul, dan Tuhan memerintahkan kepada Samuel untuk pergi beritahukan kepada Saul bahwa Tuhan tidak berkenan kepada dia. Saudara, Tuhan begitu tegas. Kenapa? Karena ketaatan adalah bagian dari iman. Amin. Ketaatan adalah tanda kita percaya kepada Tuhan. Ketaatan adalah tanda kita bergantung kepada Tuhan. Karena itu Tuhan ingin kita taat kepada Dia. Amin. Saul punya alasan rohani sekali. Ini domba-domba yang baik-baik, lembu yang baik, ini untuk persembahkan kepada Tuhan. Ya. Dia sudah mulai pisahkan Tuhannya Samuel dan Tuhannya dia ini baik, ya. Karena kesombongan. Dan Alkitab mengatakan dalam 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23 di situ, jawab Samuel, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelih yang sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa berteduh, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terakhir. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja. Tuhan marah. Tuhan bilang, cuma dia. Tuhan bilang apa? Ketaatan itu lebih penting dari korban. Ya, ketaatan itu lebih penting dari saudara bawa persembahan apapun ke gereja. Ketaatan itu lebih penting dari saudara taat kepada perpuluhan. Karena ketaatan adalah tanda kita tunduk kepada Tuhan. Amin. Apapun, saya dan saudara sebagai orang Kristen harus belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Kenapa? Karena kita sedang berhadapan dengan Allah yang hidup, yang menginginkan kita taat, saudara-saudara. Ya. Nah, kalau kita baca tadi ayat-ayat, kalau saudara baca seluruh Wikok, ya, Alkitab mengatakan terjadi kelaparan di Kanaan, khusus di daerah Filistin, ya, dan Ishak ini mau pergi ke Mesir, ya, dia mau pergi ke Mesir, saudara, karena zaman itu, zaman Ishak hidup, Mesir itu adalah daerah yang paling subur. Ya, saya ingat dulu-dulu saudara-saudara, saya suka dengar orang bilang, kita ini Pak Pendeta tolong bantu berdoa. Kita mau pergi di Papua dulu. Kenapa di Papua? Kita mau cari hidup di sana. Ya, karena katanya kalau di Papua cari hidup gampang. Terus saya bilang, emang di sini saudara cari mati? Betul? Ya. Nah, seringkali kita berpikir, oh kalau di Papua pasti diberkati. Belum tentu kan? Betul kan? Yang menentukan kita diberkati itu Tuhan, bukan tempat. Ini yang saya ingin saudara tahu. Yang membuat kita diberkati itu bukan karena ikut pegawai bank. Saya pernah baca saudara-saudara, maaf kalau ada pegawai bank di sini atau pegawai bank yang nonton di live, ya. Tetapi dalam survei penelitian di Amerika, orang yang paling stres di dunia ini dalam bidang pekerjaan adalah pegawai bank. Kenapa? Karena menghitung banyak uang, tapi uang orang itu kan stres, kan? Betul? Lihat uang tapi punya orang, stres. Dan saya mau katakan dalam penelitian itu juga ditemukan bahwa orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang religius di Amerika. Ini negara maju, saudara-saudara. Orang yang paling religius adalah orang yang paling bahagia. Artinya, kalau saya dan saudara taat kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, pasti saudara diberkati. Amin. Itu kunci sederhana. Jangan saudara berpikir seperti apa. Karena saya alami, saudara jemaat itu tahu kan,
Dulu saya gembala di Nazaret, saudara, ya. Dan saya boleh berkata bahwa saya diberkati dalam pelayanan di Nazaret. Ya, saya sangat diberkati dalam pelayanan saya di sana. Tetapi tahun 2019 Tuhan menyuruh saya berdoa cukup lama, ya, untuk saya berangkat ke Manado. Ya, saya berangkat ke Manado secara manusia, saudara-saudara. Waktu saya sampai di sana, kemudian saya sudah berpikir jadi penginjil seperti sekarang. Tapi COVID jadi tahun 2000. Dan saya tidak ada penghasilan. Saya tidak punya penghasilan. Ya, saya tidak tahu mau bikin apa karena semua gereja tutup, perjalanan juga tutup, bandara, pesawat juga tutup. Ya memang ada waktu-waktu tertentu naik turun. Tapi banyak gereja tidak ibadah lagi, mereka ibadah online. Dan saya tidak ada pelayanan. Dan saya suami istri pendeta. Bagaimana kami hidup? Kami belajar satu hal, bahwa kami ada dalam kehendak Tuhan. Dan waktu kami ada dalam kehendak Tuhan, jangan juga jangan pikir kehendak Tuhan terus angkat tangan, tidak, atau tidak melakukan. Tuhan bawa kami di dalam apa yang saya sebut kepada pujian penyembahan. Jadi tiap pagi kami tidak tahu mau bikin apa. Banyak ibu-ibu di kota-kota, mungkin di Bobo juga sibuk hanya nonton film Korea. Kan tidak bisa kemana-mana, ya. Mereka dari pagi nonton film Korea, habis memasak itu Korea terus. Kita membuka sendiri orang Korea, ya. Nah, saudara, Tuhan mendorong saya untuk dengan keluarga ambil waktu untuk pujian penyembah. Dan kami mulai menyembah Tuhan. Tiap pagi bangun 1 jam kami menyembah Tuhan. Dan saya mau katakan Tuhan mulai buka jalan. Tuhan berkati. Ya, istri saya, kalau saudara tahu, dia pandai membuat dekorasi, tapi dia tidak pandai masak dan membuat kue. Tapi luar biasa. Waktu COVID terjadi, dia bisa bikin kue. Ya, dia bikin kelapa tart. Dan orang makan beli kuenya enak. Padahal dia lihat dari YouTube. Dia tidak belajar dari orang pintar. Orang enak. Jadi dibikinlah orang pesan di kota Manado. Kami diberkati. Padahal saya tidak tahu masak sebenarnya, ya. Kalau kami biasanya kalau di Manado itu kan kalau habis pesta itu bungkus, saudara. Betul kan? Ya. Di Bogor itu semua. Jadi istri saya sekali itu pendeta bungkus. Jadi dia mulai bungkus. Dan saya mau bilang kepada saudara, kadang-kadang 3-4 hari kau hanya makan makanan bungkus dan kasih tahu. Saya hemat, diberkati luar biasa. Puji Tuhan. Tapi saya mau bilang Tuhan berkati kamu. Ya, orang WA saya Frans boleh minta nomor rekening dan mereka transfer 5 juta, transfer 2 juta. Padahal saya ada tanggungan waktu itu, cicilan rumah tiap bulan 2 juta. Tapi karena kami belajar taat kepada Tuhan. Ketaatan adalah kunci diberkati. Kami diberkati. Dia saat COVID, ya, istri saya tidak terlalu suka bisnis. Mendadak dia dapat ide beli bunga aglonema. Waktu itu heboh kan, aglonema. Dia beli, dia ditipu 2 kali. Ya, dia kirim yang DP bibit begitu. Tapi bikin apa? Ketiga kali dia beli, mendadak hari Minggu orang datang satu keluarga. Mereka beli 2 juta lebih. Kami beli cuma 200 lebih. Saya mau bilang, kalau sudah taat Tuhan pasti berkati. Persoalan terbesar kita dan kita tidak taat. Ya, taat dalam segala hal. Jadilah orang Kristen yang taat. Ishak Tuhan suruh tinggal di sini, jangan pergi ke Mesir. Ya, dan dia belajar taat. Kenapa? Karena Tuhan sedang mengajar Ishak yang memberkati adalah Tuhan, bukan masalah tanah. Ya, kalau saudara baca, nanti kita akan perjelas di bawah. Kalau saudara baca Ishak, kalau saudara teliti, mulai dari Abraham, Ishak, dan kemudian Yakub dan keturunan, mereka itu bukan petani, betul? Mereka peternak, mereka memelihara kambing domba, mereka bukan petani. Tapi Ishak taat, Tuhan bilang menabur. Alkitab tidak mengatakan hujan sudah turun, bukan? Nah ini, saudara, ketaatan dengan iman sesuatu sederhana menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Amin. Ishak menabur masih panas. Mungkin sudah bilang, Bapak Pendeta jangan mendongeng, masa tidak ada hujan di menabur bisa menuai 100 kali lipat. Kalau saudara baca Kejadian pasal 1 sampai 6, tidak pernah turun hujan. Itu sebabnya Nuh bilang akan terjadi hujan dan banjir. Dunia akan dimusnahkan dengan
Karena ketaatan adalah sesuatu yang penting, dan Ishak taat dan diberkati. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar. Yang pertama, merdeka karena taat kepada Tuhan, yaitu ketaatan yang menempatkan kita pada tempat diberkati. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, Ishak belajar taat. Ishak taat, Tuhan bilang tinggal di sini, dan dia belajar taat. Ketaatan dia itu yang menempatkan dia diberkati. Ya, saudara, yang memberkati kita itu Tuhan atau kita? Tuhan bukan? Amin. Kalau Tuhan yang memberkati, sesuatu yang sederhana bisa gak jadi besar? Bisa kan? Ya. Karena Tuhan yang memberkati. Betul tak? Seringkali kalau saya tidak terlalu tahu orang atau saudara-saudara kita yang kuliah di umum ya, tapi kalau kami di teologi itu ada pencobaan waktu pertama. Ya. Biasanya mahasiswa bilang, waduh, saya sudah berdoa, saya mau pelayanan. Saya mau pergi pelayanan di pedalaman, tapi yang pedalaman Jakarta, jangan pedalaman Papua. Kenapa? Orang pikir dia paling jelek-jelek di Jakarta, tetap kota kan, betul tak? Karena apa? Orang pikir kalau dia di Jakarta, dia diberkati, ada banyak sumber. Tapi kalau dia di pedalaman, bagaimana? Kenapa? Cara berpikir ini terjadi karena manusia cenderung berpikir bahwa dia diberkati dengan apa yang dia bisa kerjakan, dia hasilkan, tempat di mana dia berada. Itu sebab orang bilang, kalau nggak cari kerja, cari ya di tempat yang basah ya. Ya, bila perlu pecek. Ya. Tapi saya mau tanya kepada saudara, yang membuat satu tempat basah atau pecek itu siapa? Tuhan. Saudara harus ingat itu. Yang membuatnya Tuhan. Betul nggak? Kita bilang, wah, kalau kerja di sini itu tempat basah. Ya, tempat basah itu. Kalau kerja di situ, ya, saya mau katakan di mana pun engkau berada. Kalau Tuhan mau engkau ada di situ dan engkau taat, engkau diberkati. Amin. Karena Tuhan yang membuat itu. Itu sebabnya saudara-saudara, jangan bicara jemaat, termasuk pendeta juga banyak yang tidak diberkati. Kenapa? Karena mereka selalu lihat, kalau kita pilih jemaat ini pasti kita banyak berkat, tapi berpuluhan. Ya. Saya tidak maksud untuk menghakimi teman-teman saya, tapi banyak orang bilang, wow, kalau nggak jadi pendeta di Batang 2, musim ikan nggak dapat juta-juta. Betul tak? Ya. Kedua, pergi ke teman-teman, maaf, sekali lagi saya tidak punya maksud menjelekan. Teman-teman pergi ke Batang 2 dengan motivasi itu, apakah mereka jadi kaya-kaya? Enggak. Saya berani bilang, karena saya sudah lihat juga. Enggak. Karena yang memberkati itu Tuhan. Amin. Amin. Yang membuat kita diberkati, yang membuat saudara diberkati itu Tuhan. Artinya mungkin saudara hanya punya kelapa 200 pohon mungkin, ya, hasilnya cuma beberapa ton. Tapi kalau saudara taat, Tuhan berkati. Amin. Kalau saudara taat, Tuhan berkati. Ketaatan menunjukkan kita ada di tempat di mana kita siap untuk diberkati. Karena kalau saudara perhatikan, Tuhan datang kepada Ishak dan Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Ya, ini penting. Penyertaan Tuhan adalah kunci diberkati. Tapi Tuhan tidak pernah sertai semua orang Kristen. Saya berani mengatakan, dia hanya sertai engkau yang taat. Dia hanya sertai engkau yang taat. Kata menyertai dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai adalah em. Em itu bersama-sama. Ya, em itu Bapak Ibu saudara dekat. Em itu di samping. Ya, kalau sudah baca Alkitab, waktu Yesus ada di dunia ini, waktu dia jalan, dia ketemu orang mati, dia bangkit. Amin. Dia ketemu orang buta, dia cerita. Dia ketemu orang yang lumpuh, dia buat berjalan. Dia ketemu dengan kelompok besar yang sedang kelaparan. Dia ubah 5 roti menjadi berlipat kali ganda. 5 roti dan 2
2 ikan untuk memberi makan mereka. Kenapa? Kalau Tuhan hadir, mujizat pasti terjadi. Amin. Kalau Tuhan ada dengan saya dan saudara, itu sebabnya yang paling penting dalam kehidupan kita adalah kita taat dan kita membangun keintiman dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah datang di rumahmu, di keluargamu, di kebunmu, di tempat kerjamu, Tuhan akan berkati berlimpah-limpah. Tuhan tidak dibatasi. Ya, Tuhan tidak dibatasi orang. Ya, saya sudah jalan 50 tahun sekarang. Ya, saya sudah 57 tahun. Saya sehat. Saya semua normal. Kolesterol normal, asam urat normal, tekanan darah normal, semua sehat. Ya, jadi ada istilah di Manado, semua orang makan, semua yang berkaki orang makan, kecuali kaki meja. Ya, saya masih makan sampai sekarang. Kenapa? Karena saya percaya ketaatan itu mendatangkan berkat. Amin. Amin. Saya tidak dibilang oleh Pak Gembala dan Ibu Gembala sedang terjadi penurunan perpuluhan di jemaat ini. Saya tidak tahu, itu bukan urusan saya. Saya tidak tahu dan saya tidak dibilang. Tapi saya mau bilang salah satu ketaatan seorang percaya adalah perpuluhan. Iya. Saya tidak perlu ambil contoh, karena saya contoh. Iya. Di saat COVID kami setia bayar perpuluhan. Iya. Itu sebabnya saya paling gemes dan sedikit marah kalau ada pendeta tidak bayar perpuluhan. Kebetulan istri saya wilayah, saya minta ampun, pendeta di Manado, ya bisa hidup di Manado tapi tidak ada perpuluhan. Orang hidup di Manado kan pasti makan, betul tak? Minimal itu penghasilan 2,5 juta untuk makan, betul tak? Pasti ada perpuluhan. Ya, saya sampai marah di rapat wilayah dan saya bilang, saya piara anjing saja saya kasih keluar perpuluhan. Nah, memang saya piara anjing gas. Ya, saya jual, saya bayar perpuluhan. Ya. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata kalau kita taat, setia membayar perpuluhan, Tuhan akan menjauhkan kita dari belalang pelahap. Betul? Yang pertama kan? Belalang pelahap itu, ada orang bilang, Pak pendeta itu perpuluhan itu Taurat. Ya, siapa bilang Taurat? Perpuluhan dimulai oleh Abraham waktu Taurat belum ada. Ya, jangan salah mengerti. Ya, perpuluhan dimulai oleh Abraham sebelum Taurat. Ini ada banyak video, ada pendeta yang berkata, saya sudah tidak ambil perpuluhan, saya tidak ambil pemberian. Saudara cari tahu dulu pendeta itu apa, pekerjaannya apa. Ternyata pendeta itu pengusaha kaya, ya dia tidak perlu perpuluhan dengan dia tidak perlu pemberian. Karena semua pendeta kan hidup begitu kan. Iya. Nah kadang-kadang kita gampang, bikin kalau pendeta ya Ibu Gembala mulai pakai baju baru, kita bikin puluhan minggu lagi kita kasih masuk, kita sudah belanja baju baru ini berlimpah ini, minta tuh sudah urus pendeta belum pakai juga sudah urus, tugas sudah taat saja. Amin. Ya. Kalau pendeta juga salah menggunakan perpuluhan, Tuhan juga hukum, tugasmu taat saja. Amin. Saya Tuhan menjauhkan. Saya tadi berkata, saya cerita dengan siapa? Saya lupa. Sudah mulai tua. Ya, saya sudah 57 tahun, tapi saya tidak pernah masuk rumah sakit. Amin. Ya, saya tidak masuk rumah sakit. Saya pernah pergi ke dokter sekitar 2 kali, 57 tahun. Keluarga saya semua dijaga oleh Tuhan. Istri saya tidak pernah masuk rumah sakit. Ya, anak-anak saya dijaga. Anak saya waktu saya gembala di Nasaret, 1 kali dia kena demam berdarah. Dia dibawa ke rumah sakit, dia masuk 1 hari, kemudian dia pulang. Saudara, saya mau bilang kepada saudara, justru waktu dia masuk rumah sakit, teman dapat banyak berkat. Karena orang bilang, dia masuk rumah sakit, dia nanti kita transfer. Jadi dia masuk sakit, teman dapat transfer. Ya, nah kadang-kadang Tuhan izinkan
dengan belalang pelahap itu. Tidak taat perpuluhan, penyakit mulai aneh-aneh. Minggu ini penyakit, minggu depan anak penyakit, laki penyakit. Boleh dokter. Itu yang Alkitab bilang. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh dengan kuantara kepada Tuhan, engkau sedang menaruh di tempat yang bocor. Habis timbang kopras 10 ton banyak. Wih, puluhan berapa juta? Sekarang 1 juta, 2 juta. Nah, kita mau kasih di gembala, minta apa gembala ini? Dia nanti minggu depan dia sudah pakai cincin emas. Kita berpuluh. Maksudnya kok sibuk ya? Bertobat saudara. Maaf, saya tidak mengatakan semua penyakit disebabkan tidak bayar berpuluh. Tapi ya harus introspeksi diri, betul? Kita harus belajar taat. Saya belajar itu. Saya bilang ini sebenarnya jadi anak Tuhan itu paling gampang sih. Taat saja. Tuhan berkati saudara dengan cara yang saya tidak ada penghasilan. Tuhan berkati kalau saya punya cicilan rumah 2 juta tiap bulan, tidak pernah tunggakan, tidak pernah gadai barang, tidak pernah jual apa-apa untuk bayar cicilan. 15 tahun tiap bulan Tuhan siapkan. Karena saya belajar taat. Ya, belalang pelompat itu yang sudah mau diberkati orang bertangkap. Ya, ya. Contoh ini tim yang ada di sini. Oh, semua pesan kain dengan dibatalkan karena ternyata bulan lalu tim ini tidak bayar. Keluar dari kain juga masih dapat. Nah ini saya beradik itu. Saya dekati dia, saya mau contoh apa. Tapi saya mau bilang sudah. Firman Tuhan berkata kalau kita taat, berkat akan mengejar kita. Betul? Dan perlu sudah stres. Tuhan berkati. Ya, karena saya sudah belajar. Hidup anak Tuhan ini gampang sekali. Cuma taat. Ya, dan dimulai dari taat kepada perpuluhan, saudara. Ya. Kenapa saudara itu penting? Karena itu bukti saudara percaya kepada Tuhan. Saudara tahu itu berkat dari Tuhan. Tuhan hanya minta 10%, saudara 90%. Betul? Ini saudara masih 90 lagi mau makan Tuhan punya. Ya. Ya. Saudara hiduplah dari berkat yang Tuhan berikan. Taat saja. Saya belajar itu. Ya, kalau saya taat, Tuhan punya banyak cara untuk berkati. Ya. Karena Tuhan itu kaya. Ya, kata di sini kalau saudara lihat kata memberkati. Kalau saudara lihat dalam bahasa Ibrani kata yang dipakai adalah barak. Barak itu bukan sekedar memberkati. Barak itu mempunyai arti diberkati berlimpah-limpah sehingga saudara bisa terus jadi berkat. Ya, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, buat gereja, buat anak Tuhan, buat orang yang susah. Kenapa kita tidak diberkati berlimpah-limpah? Karena kita tidak taat. Amin. Kita harus belajar taat. Seringkali kita hanya memperhatikan diri sendiri. Kita menjadi orang Kristen yang egois, kikir. Ya, kalau mulai dekat Natal, pendeta mulai dengan majelis Nabatan. Saudara-saudara, kita mau bikin Natal, kita harus mengumpulkan dana tahun ini 30 juta. Saudara bilang, pendeta mulai, nanti sedikit aja dia bagi, kalau satu orang 500 ini pasti. Ya, kalau itu pekerjaan Tuhan lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya dulu di Gembala Dinas Sakit, saya bilang, kalau saudara tidak bisa memilih, dia saudara jadi setan buat orang lain. Sedikit kasar tapi tidak apa-apa, bertobat. Karena ada orang yang tidak tahu memilih, dia provokasi orang lain. Dia, Tuhan habis itu bikin, pastor bikin gereja, dia mulai lagi, mau bikin apa lagi? Kita bikin Tuhan ini, kumpul-kumpul duit. Lo pikir ini, duit diri dan ini cuma daun saja. Ya, dulu waktu Tuhan bikin Natal, kemudian tim disumbang berapa? Saya lupa sumbang apa? Cuma ada ibu-ibu datang, ini kan sumbang banyak. Cuma daun saja kok. Wah, itu betul. Ya. Jadi kalau saudara tidak mau menerima dia, itu cara yang terbaik. Jadi Tuhan itu kasihan dia berkati mau memberi juga. Tapi kalau tidak mau menerima, mau melibut, provokasi orang dari rumah ke rumah Carlota. Ini pendeta tidak tahu
tanpa sadar. Contohnya, saudara, kalau tanggal 5 ke atas nyanyiannya beda, betul nggak? Aku berkati, oh dia di muka, dia tangan kaki, di muka, luar biasa, betul nggak? Tapi kalau mulai tanggal 15 mulai kurang, ya Tuhan engkau baik, ya. Nanti kalau tanggal 25 ke atas lagunya berubah, peganglah tanganku. Karena saudara ikut falsafah dunia. Ya, saudara, falsafah dunia adalah contohnya adalah tanggal tua. Ya, dan sebabnya pendeta-pendeta juga sering waktu mau ambil kumpul dana itu jangan tanggal tua. Karena dunia sekarang ada tanggal tua. Padahal saya mau tanya, saudara di surga ada tanggal juga? Ada? Ada enggak? Siapa yang pernah di surga? Surga ada tanggal tua. Betul? Dia saudara apa? Ya tidak bisa gereja. Anak lagi perlu uang. Mama, kirim doi semester dulu. Kirim 5 juta dulu mau bayar semester. Saudara datang, Tuhan, kita tidak ada uang, tidak tahu kita mau bikin apa. Ini anak kita uang semester. Tuhan tolong berkati, perlu 5 juta, Tuhan berkati. Dan mendadak sudah dengar, hai anakku, ini tanggal tua. Di surga juga uang so habis. Ada begitu? Ada? Karena itu, jangan dengan ikut Tuhan kau pakai tanggal tua. Itu sebabnya terus sama cepat tua. Karena terlalu banyak itu tanggal tuanya. Ya, Tuhan itu berkati kita itu berlimpah-limpah kalau engkau tahu. Ya, engkau akan jadi berkat buat banyak orang. Mau tanggal muda ke tanggal tua, Tuhan akan memberkati engkau. Ya, kata barak ini juga mempunyai arti terpuji. Kalau engkau taat kepada Tuhan, Tuhan akan angkat engkau menjadi terpuji. Ishak dikenal oleh orang-orang Filistin, oleh Raja Gerar pada waktu itu. Abimelek, wow, dia diberkati. Amin. Tapi taat. Saya mau bilang buat saudara, taat saja. Taat saja. Kalau taat, Tuhan akan lakukan mujizat. Ya, karena Tuhan itu baik. Dia akan berkati engkau. Tadi dipastori dengan bagaimana dengan beberapa orang. Saya cerita soal waktu saya November tahun yang lalu saya sudah selesai dengan rumah saya. Waktu saya mau ambil rumah, kami bergumul karena tidak ada uang 1 sen. 1 sen itu benar, tidak ada. Kami berdoa puasa hampir 1 tahun. Kemudian kami ambil rumah. Pas mau masukkan daftar gaji. Kalau saudara pernah kredit di bank, biasanya bank minta daftar gaji. Jadi saya waktu itu mau buat daftar gaji yang tolong saya untuk urusan supaya bisa dapat KPR. Dia bilang kepada saya, Pak Frans, taruh jauh 8 juta. Kok kita kaget, kita pikir kok maaf. Kita gaji kalau kumpul semua waktu itu, ya 27. Kalau kumpul saya dengan istri baik di sekolah maupun bantu papi mami, itu semua 1.800.000. Bagaimana mau kita isi 8 juta ini penipuan kok? Dibilang bukan penipuan Pak Frans, itu iman. Kita kaget, kan kita pendeta-pendeta kok saya suka hormat iman. Kalau sekarang orang Katolik nasihat kita iman. Oh iya kok, biar saya isi 8 juta. Dan dia bilang saya, Pak Frans, pasti beberapa waktu Tuhan akan buat Pak Frans punya penghasilan 8 juta, bahkan lebih. Dan saudara saya mau katakan, itu terjadi betul. Bahkan sampai belasan juta Tuhan berkati kami. Hidup ini sebenarnya gampang. Apa yang kita inginkan kalau kita sudah doakan sungguh-sungguh. Ya saya doa 1 tahun yang doakan untuk punya rumah. Itu Tuhan gampang. Ya, gampang buat Tuhan. Waktu kami sudah masuk rumah dan urus bekas-bekas di bank saudara-saudara. Waktu pergi urus
saya dikasih laporan perincian cicilan. Saya pulang, saya lihat di mobil cicilan 1.659.000. Ya kalau orang kasih keluar peluang langsung bayar semua di bank. Orang makan apa? Anak sekolah di sekolah swasta lagi. Waktu itu tasnya di Ebel, itu kalau saya waktu itu 200 lebih tiap bulan. Jadi saya bilang, tolong, saya datang pulang ke rumah, Ibu Christine lagi duduk, ada sandali, ada sembahyang, ya. Jadi saya bilang, ini saya sudah pulang dari bank mengambil ini cicilan 1 bulan 1.629.000. Dia langsung jatuh air mata. Bukan karena kenapa, bukan dengan nenek di kampung. Ini cicilan. Wanita kan begitu, mereka berpikir, ya. Jadi saya singkat cerita, dia bilang malah di bank. Iya, minta tambah tahun. Waktu itu sudah 15 tahun. Saya datang di bank bilang, Pak Pendeta, maaf, Pak Pendeta sudah tua. Iya, bank hanya mengizinkan sampai 55 tahun. Jadi kalau Pak Pendeta tidak bisa dengan cicilan itu, Pak Pendeta tidak bisa kredit dari bank. Saya pulang, Tuhan bilang begini, kalau aku sudah bawa ke rumah itu, aku akan bertanggung jawab untuk cicilan. Dan tadi saya sudah bilang, tidak pernah kami jual gade barang, pinjam uang. Setiap bulan Tuhan siapkan untuk cicilan. Tuh bahkan naik waktu COVID itu naik sampai 2 juta, bahkan sampai naik 2 juta. Tiap bulan Tuhan siapkan berkat buat kami. Kenapa? Karena belajar taat. Belajar taat. Mulai dari taat hal-hal yang kecil, hal-hal yang Tuhan inginkan, hal-hal yang Tuhan mau. Ya, kemudian Alkitab mengatakan Ishak kian kaya, makin lama makin kaya. Kata kaya berasal dari kata Ibrani gadal. Gadal itu bukan saja bicara tentang kekayaan, tapi itu sudah berbicara tentang Tuhan membesarkan Ishak. Usahanya, pekerjaannya Tuhan besarkan. Dia bukan petani, tapi menabung, menuai 100 kali lipat. Kenapa? Karena Tuhan yang melipatkan datang. Ya, adakah bisa begitu? Bisa. Ya, karena Tuhan itu sukanya melipatkan tangan. Tuhan selalu cari hal kecil untuk dipakai untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia mampu melakukan. Yang penting kita belajar taat saja. Anak-anak muda belajar taat kepada Tuhan. Setiap ketaatanmu tidak pernah sia-sia. Ya, bapak-bapak belajar taat. Ya, karena saya sudah lihat taat itu mendatangkan berkat. Taat untuk memberi itu mendatangkan berkat. Ya, taat saja. Taat. Nah, saudara, selain berdoa, selain taat, saudara tidak tahu bahwa rumah itu juga, karena saya juga belajar taat. Satu waktu ada orang rumah kami tanya tangga. Jadi tiap kali kami ke gereja dia curi-curi semua barang dalam dia curi. Jadi kami sudah tidak ada apa-apa. Satu hari ikut, kita lagi ikut dengan istri Ibu Christine lagi ikut ibadah. Pendeta dari Afrika juga khotbah dan kami sangat diberkati. Waktu itu gereja Manado belum bangun, kami masih pakai gedung Mahanai. Waktu ibadah sedang berjalan, hadirat Tuhan begitu kuat. Saya menangis dan dengan jelas kami tahu ada kebutuhan untuk kumpul dana untuk beli tanah waktu itu. Dan hadirat Tuhan sedang bekerja. Tuhan bilang, kamu harus memberi. Saya bilang, Tuhan mau memberi dengan apa? Tidak ada apa-apa lagi, kami tidak ada uang juga. Tuhan bilang, apa yang ada di tangan kamu? Saya lihat begini cincin kawin. Ya. Dan Tuhan bilang, bukan. Saya balik di main Tuhan. Tuhan juga ada jamaah dia sendiri. Tuhan bilang kasih cincin kawin. Jadi kita buka cincin kawin, kasih buat pekerjaan Tuhan untuk pembelian tanah pada waktu itu. Dan saudara sudah lihat apakah saya tidak pakai cincin kawin lagi? Saya sudah 2 kali di Nazaret juga saya kasih cincin kawin. Satu keluarga. Kami belajar kalau kami taat, berkat itu gampang. Banyak kali kita serakah, ya, serakah dengan Tuhan, ya. Saudara, Alkitab mengatakan orang kikir tidak masuk surga, ya. Jadi jangan bangga dengan saudara kikir. Kikir tidak masuk surga. Surga di dunia tidak, surga di surga juga tidak masuk. Maksudnya apa? Saudara tidak akan lihat mujizat.
Tapi kalau saudara taat, saudara akan lihat Tuhan itu baik. Saya yang bicara ini, saya tidak perlu ambil contoh, saya alami itu. Tuhan itu setia, Tuhan itu baik, Tuhan terlalu baik. Dia mau lakukan banyak mujizat dalam hidup kita. Dia mau berkati kita. Dia pengen, saya pernah bilang, karena itu kebutuhan. Dia pengen engkau punya rumah yang baik. Karena itu tinggal di situ. Dia mau tinggal dengan engkau. Bangun mesbah dalam keluarga. Sekarang teknologi menolong kita, saudara-saudara. Saudara tinggal. Saya juga kaget. Saya tadi berpikir saya tidak bisa live TikTok karena signal. Tapi tadi saya signalnya bagus. Saya sedang live. Ya. Jadi saya sudah awal sudah lewat, saya mau tanya. Kenapa saudara? Karena teknologi itu menolong kita. Saya naik kapal, di kapal saja saya 1 jam dengan Tuhan. Ada worship night, voice of worship. Ya, itu menyembah. Cuma menyembah. Dan saya lakukan itu. Di mana orang saya lakukan itu. Karena saya tahu itu kekuatannya. Waktu kami taat untuk melakukan apa yang Tuhan mau, bukan saja Tuhan berkati kami secara keuangan, Tuhan jaga kami secara kesehatan, anak kami juga Tuhan berkati. Anak saya Tasya yang kuliah di Jakarta, di Presiden University, suatu universitas yang mungkin paling mewah di Indonesia. Karena universitas yang hanya punya lapangan golf di Indonesia cuma Presiden University di Cikarang. Dia kuliah, dia dapat beasiswa, tapi waktu dia dibully dia harus pulang pas COVID. Jadi COVID itu kami betul-betul bukan saja tidak tahu, tidak ada penghasilan, tapi anak juga pulang karena dibully. Dan kami berdoa, kami taat. Saya hanya berkata Tuhan, saya percaya anak ini milik Tuhan. Tuhan yang merencanakan masa depan buat dia. Dia boleh gagal, saya mungkin orang tua gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Saya terus berkatakan. Saya yakin Tuhan akan menyediakan masa depan yang bilang. Satu pagi waktu kami hampir selesai menyembah Tuhan, 1 jam, ada orang telepon, Pak, ya, Papa Frans, ya, karena dipanggil saya Papa, tolong Tasya cepat ke kantor wali kota. Tasya hari ini masuk kerja, saudara-saudara. Ya, kami langsung bilang, kamu mandi sudah, biar orang tua ada mandi, cuci muka saja. Orang langsung berangkat, pilih dia masuk kantor, saudara-saudara. Saudara, ada banyak sarjana pengangguran, tapi anak saya cuma SMA, dia kerja di kantor pajak. Dia dapatkan pimpinan yang baik. Memang dia masih honor, saudara. Tapi saya lihat itu Tuhan. Kalau saudara taat kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan tidak saja jaga engkau, berkati engkau pengen apa? Ya, apakah mobil? Saya percaya Tuhan dapat menyediakan mobil. Taat saja. Saya bilang Teddy, taat saja. Tuhan akan berkati engkau berlimpah-limpah. Ya, saya di jemaat Nasaret itu jadi gembala. Jangan orang lain, ada dokter yang jadi jemaat saya cepat dengan Teddy. Dia bilang Teddy, mana luar biasa. Kita dokter, kita belum punya rumah. Mana sudah punya rumah? Ya, luar biasa. Kenapa? Karena Teddy ini taat dia. Ya, kalau kita rapat, saya selalu bilang di jemaat Nasaret dulu. Siapa yang usul dia bertanggung jawab dulu. Jadi satu kali Teddy usul apa saya suruh lupa, tapi saya bilang Teddy, karena memang yang usul, karena bertanggung jawab. Mulai kan? Begini. Dia belajar itu kan, dan dia diberkati Tuhan. Tidak ada yang usul. Ya, kenapa? Karena kamu sudah taat, Tuhan ubah gajimu yang kecil jadi berkat. Amin. Taat saja. Tuhan mau berkati kita. Yang kedua, merdeka karena taat kepada Tuhan, yaitu ketaatan yang menempatkan kita di jalan keberhasilan. Tuhan bukan saja mau berkati, tapi Dia mau angkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Amin. Firman Tuhan berkata, engkau akan menjadi kepala, bukan ekor. Engkau bertambah naik dan tidak turun, asal engkau mendengarkan perintah Tuhan, engkau lakukan dengan setia. Tuhan yang angkat engkau, Tuhan yang promosi engkau. Ya, bagaimana bisa taat? Kalau saudara baca di dalam ayat 26, ayat 19, 22 kita baca, dan juga kita lompat ayat 32 dan 33. Kejadian 26 ayat 19 sampai 22, kita lompat 32 33. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati
situ mata air yang berbuah-buah airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gera dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Dia pindah dari situ dan menggali sumur lain lagi. Tetapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak. Ini lompat ayat 32 pada saya. Hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lalu dinamainya sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Saudara perhatikan, ya, sumur itu berbicara tentang keberhasilan karena menghasilkan sesuatu yang baik, ya. Nah, saudara perhatikan, sumur pertama itu disebut Esek, yang sebenarnya berarti perselisihan, penindasan. Saya mau katakan kepada saudara, untuk sukses, untuk berhasil itu memang tidak gampang. Ada tantangan apapun, usaha saudara, perjuangan saudara, ada tantangan. Tapi Tuhan mau saudara sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Jangan menyerah kalau ada tantangan, kalau ada kesulitan, kalau ada penindasan, kalau ada perselisihan. Jangan menyerah, terus maju. Amin. Karena semua itu pasti ada tantangan. Saya melayani lewat media, ya itu ada tantangan. Saya biasa hormat kepada jemaat, semangat karena jemaat lihat saya lihat jemaat mereka, amin, saya semangat. Tapi waktu sudah mulai dengan pelayanan di YouTube, saya juga ada channel YouTube atas nama saya. Setelah itu saya tinggi, saya kadang-kadang tidur jam 3 karena mesti edit video. Saya minta ampun dan jujur saya tidak dapat apa-apa. Nih pelayanan media, tapi saya tahu mau saya jadi berkat lewat media. Saya terus tekuni, ya. Kemudian yang berikut ada sumurnya namanya Sitnah, kedengkian. Saya mau katakan kepada saudara, waktu saudara berhasil, orang mulai dengki saudara, tapi jangan peduli. Percaya kalau engkau benar, Tuhan sendiri akan terus angkat engkau. Tantangan, masalah, ya. Kemudian sumur yang berikut adalah Rehobot. Rehobot ini mempunyai arti tempat yang luas, ruang yang luas. Tuhan akan, kalau saudara terus maju, jangan menyerah. Saudara akan mulai perluas usahamu, ya. Tuhan akan mulai perluas. Dulu Teddy hanya jual kayu, ya. Selalu cari-cari orang peduli, kok dia minta mau sensor. Ya. Jadi orang takut kalau Teddy sudah tahu, dia pasti dia mau cari durian, mau sensor kalau di kebun. Tapi sekarang Tuhan berkati, dia sudah ada tempat penampungan kayu. Tuhan sedang perluas. Belajar taat, Tuhan akan perluas. Dan kalau kita terus belajar, sumur yang terakhir namanya Beersheba. Beersheba dalam bahasa Ibrani, saudara, ini mempunyai arti sumber air berlimpahan. Ini berbicara tentang berkat yang akan melimpah. Yesus berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Orang bilang, Pak Pendeta jangan salah-salah, kelimpahan itu kelimpahan rohani. Ya, saudara harus belajar bahasa asli. Bahasa asli bahasa Yunani yang dipakai adalah perissos. Perissos itu adalah kelimpahan jasmani dan rohani. Memang biasanya kelimpahan rohani dulu. Kalau saudara sudah kelimpahan, sudah dewasa, sudah bertumbuh, berkat dari Tuhan itu gampang. Jangan tidak berkati, karena kita belum siap, karena tidak dewasa, karena Tuhan tahu kalau Tuhan kasih berkat berlimpah nanti dia mulai lain-lain. Di mana saja saudara kerja yang baik selalu ada pencobaan, ya. Ini yang lagi heboh sudah lama sih, yaitu apa yang sedang heboh di Weda sana, yaitu Jawiper, janda Weda pirang.
Ini saudara-saudara punya suami-suami, ada di bawah sini laki kerja di sana. Pencobaannya berdoa supaya jauhi jangan loko dia. Ya, karena tapi itu yang mincin dengan sampai itu Messi itu saya suka lihat. Ini kreatif sekali. Ya, jauhi weda sana minta ampun, saudara-saudara. Ya, jadi saudara harus banyak sekali kalau lagi kerja di weda. Ya, semua itu ada pencobaan, tapi Tuhan mau kita belajar untuk taat. Amin. Taat kepada Tuhan. Maka saudara akan Tuhan berkati engkau. Tuhan melipat gandakan sesuatu yang sederhana. Mungkin engkau punya pahala hanya sedikit, tapi kalau Tuhan berkati, Dia bisa berlipat kali ganda. Bukan berlipat kali ganda bagaimana, tapi Tuhan punya cara untuk berkati. Ya, Tuhan punya banyak cara untuk berkati. Yang penting kita taat. Dan Tuhan punya tujuan. Kenapa? Bersembah mempunyai arti Bapak Ibu sumber air berkelimpahan. Ini bicara tentang satu kehidupan yang menjadi berkat buat banyak orang. Satu kehidupan yang akhirnya ya saudara bukan hanya hidup egois, tapi jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, jadi berkat buat tetangga. Tetangga diberkati dengan hidupmu. Kenapa? Karena engkau diberkati berlimpah dan engkau mulai jadi berkat. Itulah kehendak Tuhan supaya kita jadi berkat. Kemarin di Tomategoy ya, saya khotbah pagi dan malam seminar. Tuhan sedang taruh saya seminar tentang bagaimana satu kehidupan yang diberkati dan menjadi berkat. Ada di channel YouTube saya. Memang belum selesai karena waktu, saudara. Tapi Tuhan tahu itu. Kenapa? Karena saya lihat ada banyak orang Kristen juga cara pandang mereka tentang berkat salah, sehingga mereka tidak diberkati. Punya banyak kelapa, punya banyak tanah, tapi ini begitu lagi. Kenapa? Karena cara pandangnya yang salah. Kalau kita punya cara pandang yang benar, mungkin kita sedikit, tapi Tuhan pasti akan memberkati. Karena memberkati buat Tuhan itu gampang. Betul? Gampang buat Tuhan. Saudara mau punya rumah itu gampang. Saya sudah alami, bagi Tuhan gampang. Ya, memang bagi kita, kalau saudara kalau bangun rumah 3 kamar, 4 kamar, ya pasti sudah sekitar 200-300 juta. Betul? Saudara tidak dapat dari mana? Nah, jalan dengan iman. Jalan dengan iman. Ya, mungkin saya sudah pernah bilang. Waktu saya masuk ke rumah, ada pendeta dari Papua datang, dan dia duduk di kursi tamu dan dia bilang, wah, rumah bagus. Wih, rumah kayak anggota dewan. Oh, saya bilang, betul bang. Kalau orang pikir anggota dewan dulu punya rumah bagus, pendeta juga bisa. Ya, saya bilang, nah, ini pendeta punya rumah, bukan anggota dewan. Ini rumahnya tidak besar, saudara banyak rumah lebih besar, rumahnya kecil, tapi nyaman, enak. Saya tuh tempat yang nyaman. Kenapa? Karena kami belajar taat, taat kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik, sangat baik, terlalu baik. Saya akan mengakhiri kesaksian Ibu Dewi Basir. Dan waktu COVID terjadi, Ibu Pendeta Dewi Basir ada di YouTube. Dia mau bangun studio, saudara-saudara, ya, studio yang cukup besar. Jadi dia cari tukang. Nah, karena dia baru pertama mungkin, jadi dia tidak hati-hati. Dia panggil tukang bilang kasih dana dulu 300 juta supaya saya mulai bangun studio itu. Saudara, mendadak tukangnya lari bawa. Iya. Ibu Dewi Basir marah sekali karena pelayanannya. Dia juga bukan gembala di Jakarta, dia pengkhotbah di mana-mana. Tapi waktu itu masih banyak kesulitan. Dia berkata 300 juta itu besar buat saya. Saya marah sekali. Dan waktu dia berdoa, Tuhan bilang, kamu harus mengampuni dia. Dia bilang, Tuhan 300 juta kita ampuni. Enggak. Tuhan bilang tidak. Maka Tuhan bilang, kalau jemaat datang, ya konseling dia ditipu begini, apa nasihat kamu? Kamu kan biasa nasihat bilang lupakan saja, Pak. Berdoa supaya Tuhan berkati. Maka itu engkau harus ampuni. Ibu
masih cerita bahwa tidak gampang. Awalnya itu begitu berat, dia mengampuni tukang yang tipu yang 300. Tapi waktu dia mengatakan, iya Tuhan menyuruh saya untuk saya mengampuni engkau dan melupakan uang itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Besok ada satu ibu telepon dia, Ibu Debbie, saya sering nonton Vespa doa dari Ibu Debbie Basir, dan saya tergerak untuk memberkati ibu. Saya dengar ibu mau bangun studio ya. Ibu Debbie Basir, iya saya mau bangun. Ya, ibu tolong kirim rekening, saya mau bantu. Dan saudara tahu berapa banyak dia transfer? Dia transfer 1 miliar. Belajar untuk taat, sakit tapi taat. Banyak ditipu 300. Dan Tuhan belum berhenti. Berapa minggu kemudian ada orang teleponan, satu bapak telepon, Ibu Debbie, Tuhan suruh saya berikan Ibu Debbie mobil. Ibu Debbie masih bilang, saya sebenarnya baru DP mobil, ya, ada DP mobil 30 juta, ya, kami belum punya dana, jadi saya belum ambil mobilnya. Dan bapak itu bilang, Ibu Debbie mau ambil mobil yang harga berapa? Saya mau ambil mobil harga 300 juta. Bapak itu berkata, ibu silakan ambil, saya akan transfer uangnya 300 juta. Saudara lihat, taat kehilangan 300 juta, Tuhan ganti, ya, Tuhan ganti dengan 1 miliar 300 juta. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan berkati. Belajar taat, istri-istri belajar taat, suami-suami belajar setia dengan hidup ini sederhana, taat saja diberkati. Ishak membuktikan itu. Kita dapat mengalami itu karena Tuhan berjanji kepada kita bahwa Dia akan memberkati saya dan saudara. Firman Tuhan sampai di situ.